melakukan kegiatan pada hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Sudah Bu? Terima kasih. Nah, saya harap di sini teman-teman bisa mengikuti kegiatan kita ini dengan santai, terbuka, dan saling menghargai. Karena dalam bimbingan kelompok itu kita semua bisa belajar bersama dan saling berbagi pengalaman. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Diana Aliasda dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Mungkin bisa dari teman-teman dilanjutkan perkenalan juga. Baik Bu, perkenalkan nama saya Gita Putri Ani, bisa dipanggil Gita. Perkenalkan nama saya Harisa Kahar, biasa dipanggil Gita. Nama saya Nadia Saskia, biasa dipanggil. Perkenalkan nama saya William Ramsyah, biasa dipanggil Alam. Perkenalkan nama saya Evi Fauzi Amalia, biasa dipanggil Ina. Nah, sekarang kita semua sudah saling kenal ya. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke kegiatan selanjutnya, saya ingin menyampaikan beberapa aturan yang agar kegiatan kita bisa berjalan dengan tertib. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyebutkan aturan-aturan apa saja yang ada dalam bimbingan kelompok. Saya Bu. Ya, silakan. Mungkin saling menghargai Bu, saling menghargai ketika ada teman-teman juga berpendapat, mungkin tidak boleh kita tertawakan walaupun itu mengundang untuk kita tertawa. Oke, dari yang lain apakah masih ada? Ya, silakan. Apa yang kita ceritakan di sini itu tidak boleh bocor ke luar. Wah, bagus sekali. Mungkin masih ada yang lain? Oke, jika tidak ada, mungkin diulangi lagi ya aturan-aturan apa saja yang ada dalam bimbingan kelompok. Nah, betul tadi yang dikatakan oleh saudari Gita Putri Qurani dan Mas Harisa Kahar bahwa setiap orang itu berhak berbicara dan didengarkan. Yang penting itu saling menghargai. Yang kedua yaitu kita merahasiakan apapun yang ada dalam kelompok kita pada hari ini. Tidak menilai atau menertawakan pendapat teman yang ada dalam kegiatan kita pada hari ini, dan tentunya partisipasi aktif tapi tetap sukarela atau tidak dalam keadaan terpaksa. Yang oke, mungkin itu saja. Apakah teman-teman setuju dengan aturan yang kita buat pada hari ini? Setuju.
saya adalah Universitas Negeri Makassar. Bagus. Teman-teman masih ingin melakukannya sedikit lagi? mau. Oke, berarti kita mulai dari mungkin dari saudara Ayu Alam saja. Olahraga. Adalah aktivitas dan yang Menyenangkan. Ya, mungkin saja dulu ya sebelum kita hari ini untuk mengefisienkan waktu kita pada pertemuan kita pada hari ini. Oke, sekarang kan sudah kenal, tahu aturan, dan suasana juga sudah lebih cair. Artinya kita siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Oke, jadi di sini yaitu kegiatan kita pada hari ini itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu kita melakukan diskusi kecil, yang kedua menonton video singkat, dan yang ketiga latihan atau role play, dan terakhir mungkin kita melakukan refleksi serta komitmen pribadinya teman-teman. Nah, sekarang kan mungkin kita bisa bagi kelompok kecil dulu. Ada yang 2 orang dan ada yang 3 orang. Mungkin ini saja ya. Aku sama Alam. Mungkin di sini Ibu bagikan KPD-nya. kami dari kelompok pertama kita Lisa dan Indra akan menjawab pertanyaan dari LKPD. Yang pertama itu, apa kendala utama kamu dalam belajar? Mungkin kendala yang biasa kami lakukan itu mungkin karena malas untuk mengerjakan, malas untuk belajar, masih suka bahan, masih senang dengan tempat tidur kita. Yang kedua, bagaimana cara kamu biasanya menghadapi tugas yang baru? Kalau saya dan teman-teman biasanya melakukan skala prioritas. Misal tugas mana nih yang deadline-nya yang tepat, mana nih yang deadline-nya yang paling mungkin yang mau lewat kita buat seperti itu. Dan yang membuat kita semangat untuk belajar itu karena mungkin dari motivasi yang pernah kita buat untuk apa kita belajar, mungkin karena supaya kita belajar cukup untuk apa yang belum kita ketahui. Dan semangat orang tua juga bisa menjadi
menjadi semangat untuk belajar kita karena ketika orang tua kita semangat, mungkin kita akan melihat ketika kita hanya berhela-hela, mungkin kita akan merasa sedih ketika orang tua tak semangat, baru kita masih nyaman di tempat tidur kita. Mungkin itu saja Kak, saya dan kelompok 1 Kak. Jawabannya sangat bagus ya. Mungkin yang lagi ke kelompok selanjutnya apa? Ya, benar. Baiklah, hasil diskusi apa kendala utama kamu dalam belajar, dan maksudnya malas atau mungkin berat, kadang pikirannya teralihkan ke jam tugas. Dan bagaimana cara kamu biasanya menghadapi tugas yang banyak? Yang pertama, kami membatalkan tugasnya dari yang paling susah hingga yang paling mudah, dan kerjakan yang paling susah baru banyak yang paling mudah, sekaligus manage waktu agar bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal sekaligus tepat waktu. Sebenarnya apa yang membuatmu semangat untuk belajar? Dan di hasil diskusi kami, apa yang membuatmu semangat untuk belajar adalah kami cari perbandingan diri sendiri. Yang mana yang paling, kami bandingkan diri kami dengan orang yang paling pintar di kelas misal. Nah, kami membandingkan diri kami bahwa kami tidak tertinggal, jadi kami punya motivasi untuk bisa belajar lebih. Jawaban dari kita sangat bagus semua. Nah, dari hasil diskusi kita tadi ternyata banyak nih dari kita punya tantangan seperti ada tadi malas, kurang fokus, seringnya menunda tugas atau sulitnya mengatur waktu.
kamu malas tapi harus kreatif, yang saya dapat itu harus kreatif. Kayak mungkin kita juga harus bisa membagi waktu kita, mungkin diambil dari video tadi. Mungkin saya tambahan sedikit. ya silakan. Dengan caranya itu strategi belajar mungkin kita tidak bisa menunda lagi, tidak bermalas-malasan lagi. Betul yang dikatakan oleh Ustaz tadi bahwa mungkin kita bisa membandingkan diri kita sama orang yang pintar, orang yang hebat dan orang yang sukses, dan mungkin bisa jadi dia tidak pernah bermalas-malasan, kayak pernah dia bermalas-malasan tapi selalu ada motivasinya untuk bergerak terus, kayak untuk belajar terus kembali supaya cepat sukses. Wah, ternyata banyak ide bagus yang dikeluarkan dari saudari kita tadi. Ternyata belajar itu bisa lebih efektif kalau kita punya cara yang tepat dan sesuai dengan diri kita sendiri. Oke. Mungkin sini Ibu akan memberikan KPD kepada teman-teman. Tuliskan satu hal yang dimana teman-teman bisa mulai ubah hari ini, bisa memperbaiki kebiasaan belajarnya teman-teman. Misalnya kayak saya berkomitmen untuk titik-titik dan untuk Dari sini. siapa nih yang mau duluan? Mungkin dari Saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas dengan tidak menunda-nunda lagi. Kalau saya berkomitmen untuk belajar lagi, Oke, baik. Mungkin komitmennya teman-teman tidak hanya sampai pada detik ini saja. Setelah diucapkan, mungkin diterapkan pada hari-hari berikutnya. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mungkin kita refleksi sedikit. Mungkin ada teman-teman